Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tidak henti-hentinya kita membagikan video pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema yang ketiga pembelajaran yang pertama. Bersama kami Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Sekarang ayo kita bermain peran. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul obat sakit perut PSP atau pil sakit perut. Kita peragakan bersama-sama di sini percakapan ini, kita latihan bermain peran. Aduh, sambil meringis kemudian memegangi perutnya. Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil memegang obat PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki tersebut minta dong obatnya, minta beli sambil tertawa. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Oke. Sebenarnya di sini adalah kita bermain peran, tapi kalimat-kalimat yang digunakan menggunakan kalimat atau bahasa sehari-hari dan ada unsur iklannya di situ. Pertanyaan sekarang adalah jelaskan isi dari iklan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam kelompok kecil ayo kita diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan isi dari iklan. Nah, iklan mengenai produk obat sakit perut. Jadi iklan tersebut menjelaskan tentang produk obat sakit perut yang berbentuk kecil dan alami dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Sementara pertanyaan yang kedua, dalam kelompok kecil ayo kita diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan tersebut. Apa keunggulan tersebut? Setidaknya ada dua keunggulan dari produk tersebut. Yang pertama adalah pilnya ini berbentuk kecil dan alami. Artinya kalau pil kecil artinya mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Apalagi alami berarti tidak menimbulkan efek samping. Ini merupakan keunggulan dari produk tersebut. Keunggulan yang kedua tentunya ketujuannya, yaitu pil tersebut bisa mengatasi penyebab sakit perut. Jadi selain bentuknya yang kecil, kemudian terbuat dari bahan-bahan alami, bisa menyebabkan atau menyembuhkan sakit perut. Oke, selanjutnya sekarang ayo kita mencoba. Tadi kita bermain peran, pada kesempatan kali ini ayo kita mencoba bersama teman sekelompok. Cobalah peragakan iklan elektronik. Namun sebelumnya rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi. Gunakan pedoman berikut. Oke, misalnya di sini jika kamu mendapatkan kesempatan untuk membuat sebuah iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, kira-kira obat apakah yang ingin kamu iklankan? Ini kita berikan contoh, ini suatu misal. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Kita akan berikan contoh, misalnya saya ingin membuat iklan tentang obat sakit diare. Jadi, obat yang dapat saya iklankan misalnya di sini adalah obat untuk menyembuhkan sakit diare. Petunjuk berikutnya, pedoman yang kedua adalah apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain. Oke, misalnya di sini saya mau mempromosikan obat diare saya. Maka kelebihannya di sini, kelebihan dari obat yang saya miliki di sini adalah obat ini bisa berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil karena mengandung ada kandungan agen sitoprotektifnya. Kemudian pedoman yang ketiga, untuk membuat sebuah iklan agar menjadi iklan yang bagus dan rapi, apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut?
menarik untuk ditonton, menarik untuk didengar ya. Di sini sebuah iklan di media elektronik akan menarik ditonton apabila menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu juga harus menyertakan informasi yang detail mengenai produk yang diiklankan. Juga kita bisa menggunakan gambar atau ilustrasi yang menarik. Hal-hal ini yang bisa menarik perhatian penonton atau khalayak umum. Pedoman yang keempat, manakah yang membuat iklan di atas menarik? Jika dilihat dari bentuk percakapannya, berikan alasanmu. Oke, iklan di atas di sini tadi menarik karena dijelaskan mengenai detail kegunaan dari produknya. Oke, ini merupakan contoh penyelesaian. Anak-anak bisa mencari atau membuat iklan yang lain selain obat diare, bisa tentang sakit ma, obat untuk sakit ma, atau untuk kolera juga bisa ya. Itu suka-suka sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang ada di sini adalah sebagai contohnya saja. Sekarang ayo kita simak sebuah percakapan antara Edo dan Benny berikut ini. Edo bilang, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar hari ini. Benny jawab, iya Do, sedari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan sebuah tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya? Edo jawab, oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, maku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Benny jawab lagi, betul sekali Do. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu. Edo, baiklah. Terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Ini adalah percakapan antara Edo dan Benny. Oke. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Edo di sini, karena salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Nah, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan kita. Makanan tersebut bisa diuraikan menjadi sumber energi, komponen penyusul sel dan jaringan, bisa untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh yaitu sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Apakah kamu masih ingat tentang pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Sekarang ayo kita berkreasi untuk mengingatkan kembali mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan kita. Kita buat kelompok di sini yang terdiri dari 3 sampai 5 anak setiap kelompoknya. Nah, setiap kelompok akan membuat diagram mengenai sistem pencernaan. Berikut nama dan fungsi dari tiap-tiap organnya ya. Kamu bisa pilih ketua kelompoknya siapa, kemudian kita bisa minta diagram kosong tentang tubuh manusia kepada gurumu, kemudian kita buat daftar organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusianya, kemudian kita mendelegasikan tugas kepada tiap-tiap anggota untuk menggambar organ-organ tersebut, dan jangan lupa kita beri warna dan kita gunting dengan rapi agar hasilnya nanti menjadi baik. Kita urutkan, kemudian kita tempel sesuai organ-organ tersebut sesuai dengan bagian tubuh manusia yang pada sistem pencernaan tersebut ya. Kita tuliskan fungsinya mengenai tiap-tiap organ tadi dari sistem pencernaan tersebut. Langkah yang terakhir, kita harus bekerja sama dengan baik. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena kita akan diperhatikan mengenai bagaimana cara kita bekerja sama dalam kelompok. Itu merupakan salah satu penilaian apakah bersikap ego atau kita bisa saling membantu dalam kelompok. Semoga sukses dan jangan lupa tetap belajar, pantau terus Klub Matematika. Demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.